Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul pengalaman belajar sesuai dengan usia peserta SD dengan anggota Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tujuan dari pengalaman belajar sesuai dengan usia peserta SD. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep abstrak yang dalam kehidupan nyata yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Membuat proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan melalui cerita dan contoh yang dekat dengan dunia mereka. Poin yang ketiga yaitu mengembangkan cara berpikir, mendorong siswa untuk bertanya, mengetahui, memecahkan masalah dalam pengalaman mereka. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan merasa bahwa pengetahuan mereka sangat berharga. Pengalaman emosional dan fisik cenderung lebih mudah diingat daripada informasi yang hanya diterima secara pasif. Baik, adapun analisis pengalaman belajar sesuai dengan usia peserta SD ialah yang pertama, menyesuaikan dengan karakteristik anak SD yang konkret dan operasional. Yang kedua, meningkatkan minat belajar dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, membangun pemahaman jangka panjang. Kami akan memberikan satu contoh kasus yang sering terjadi pada anak SD, di mana anak SD seringkali tidak fokus belajar karena sering terpaku dalam pelajaran buku. Guru ini akan mempraktekkan cara berpikir siswa melalui sebuah permainan. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang perhitungan. Nah, kalian bosan nggak nih belajar dari buku terus? Bosan, Bu. Nah, jadi kan kalau karena kalian bosan belajar dari buku terus, kita main permainan hari ini. Nah, ibu nih punya uang 10.000. Nah, ibu mau bagi, misalkan Putri punya uang 10.000. Ya, Terus Ibu. Putri mau bagi untuk Revi sama kawan satu lagi Abid misalkan. Jadi Abid sama Revi itu masing-masing dapat berapa? 5.000 Ibu. Nah, si Revi dapat 5.000. Terus si Abid dapat 5.000. Dari 5.000 itu hasilnya berapa? Berapa ya? 10, Bu. Pintar. 10, Bu. Yeay. Adapun kesimpulan dari kelompok kami adalah, kesimpulan yang pertama, lebih mudah merasakan dan juga melakukan konsep abstrak karena mereka bisa melihat dan merasakannya secara langsung. Lebih tertarik dan terlibat dalam proses belajar karena metode yang digunakan menyenangkan dan sesuai dengan dunia mereka. Kesimpulan yang ketiga, mengembangkan cara berpikir siswa secara kritis seperti mengamati, bertanya, dan mencari solusi dalam pengalaman mereka yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu merasa dihargai dan percaya diri karena pengalaman mereka dianggap sebagai bagian penting dari proses belajar. Dengan pendekatan ini, belajar menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan berkesan bagi anak-anak.